Krishna juga mengingatkan, dari awal dia mengingatkan, dalam kondisi begini, sikapmu bisa lain. Dalam kondisi begitu, sikapmu boleh lain. Menggunakan viveka. Bukan cuma menggunakan kitab, apa yang tertulis. Ini perbedaan antara dharma dan kepercayaan-kepercayaan yang selalu mengutip-ngutip. Sanatana Dharma tidak mengutip. Setiap kali Veda, kalau membaca Veda dari awal, saya mengharapkan di sini ada kitab suci Veda, jadi orang bisa punya referensi. Dari awal kalau kita bicara, perkembangannya jelas sekali. Dari Veda menuju ke Upanishad, perkembangannya jelas sekali. Ada yang berkembang terus. Dan dari Upanishad ke Swami Vivekananda, kepada para guru modern, jelas sekali perkembangannya, ada yang berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus. Kita tidak selalu mengutip-ngutip ini, mengenai ini begini, ini begitu, tidak. Viveka. Gayatri mantra mengatakan, jernihkanlah pikiranku supaya aku bisa melihat mana yang cocok, mana yang tepat bagiku, mana yang tidak tepat. Inilah kekuatan dari Sanatana Dharma, dan ketika saya bicara Sanatana Dharma, maksud saya adalah kepercayaan leluhur di seluruh dunia ini sejak awal mulanya alam semesta. Setidaknya sejak awal mulanya dunia ini. Mau disebut kejawen, mau disebut wiwitan, mau disebut kepercayaan aborigin di Australia, mau disebut paganism di Eropa, mau disebut apapun juga, kita pelajari semuanya itu. Ada benang merahnya. Benang merahnya apa? Pertama-tama, tidak ada satupun di antara kepercayaan-kepercayaan awal itu yang mengatakan Tuhan itu persona. Tuhan itu berada di mana-mana. Jangan merusak hutan. Lindungilah pepohonan. Kita menghormati pohon dengan memberikan kain. Di dalam tradisi Dayak, sampai sekarang ada peraturan, ada awik-awiknya sebetulnya yang sering dilanggar. Ada awik-awiknya di dalam rumah, pekarangan rumah, kalau ada pohon sendiri milik pribadi, milik rumah itu pun, kalau mau ditebang harus minta izin. Alasannya apa? Dibenarkan menebang pohon kalau butuh uang, tidak bisa melakukan apa-apa lagi, harus jual kayunya, dibenarkan. Ada keperluan lain yang mendesak sekali dibenarkan. Kalau enggak, tidak dibenarkan menebang pohon. Sampai pada usia tertentu. Kalau pohon itu sudah diameternya berapa? Saya ada ceritanya itu di dalam salah satu buku saya. Baru boleh ditebang. Jadi ada kehormatan terhadap alam semesta, kepada pepohonan. Memberikan makanan kepada serangga, kepada binatang, kepada burung. Kita melihat Tuhan di mana-mana. Tuhan bukan sebagai persona yang ada di langit atau ada di tempat ibadah saja, tidak. Tuhan ada di mana-mana, sarva vyapi. All permeating, berada di dalam setiap sel. Berada di setiap sel, di dalam setiap molekul, setiap partikel yang paling kecil, permanu. Anu berarti partikel. Dalam partikel yang permanu terkecil, jadi kalau nanti kita temukan partikel yang lebih kecil lagi, di dalam itu pun ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, kita harus menghormati semuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan, melihat Tuhan di mana-mana. Ke-26, sebutan Sat adalah ungkapan kebenaran dan kebajikannya. Kata ini, wahai Arjuna, digunakan untuk perbuatan mulia dan terpuji. Tapi kalau ada Tuhan seperti itu, kita juga boleh minta maaf, Tuhan, tolong nih banyak orang, jangan diganggu ya, ambil, taruh di pekarangan. Ya, kalau ada Tuhan datang berupa hama, berupa dengue fever, demam berdarah, yang menyebabkan demam berdarah, ya, nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, kita juga tidak mengatakan, oh Tuhan, wahai selamat datang. Tuhan, tempatmu bukan di sini. Kamu sudah datang, terima kasih, tapi tempatmu di luar. Di luar.
jangan datang ke sini. Jadi kita harus praktis juga. Harus praktis, jangan pikir, oh Tuhan ada di mana-mana, nyamuk datang silakan gigitlah aku. Sebutan setelah ungkapan kebenaran. Kebenaran itu ada di mana-mana, dan ungkapan dari kebenaran itu, ungkapan kebenaran kebajikannya, kata ini wahai Arjuna digunakan untuk perbuatan mulia dan terpuji. Segala perbuatan mulia dan terpuji itu adalah sat. 27. Keteguhan hati dalam hal pengaturan persembahan, berderma dan bertapa brata juga disebut sat. Sesungguhnya setiap perbuatan yang dilakukan untuk mencapai yang maha benar adalah sat. Segala sesuatu untuk mencapai Dia, bukan untuk mencapai nama, mencapai kedudukan. Banyak orang yang melakukan hal seperti itu bukan sat. 28. Segala persembahan yang dihaturkan, berderma, tanpa brata, segala perbuatan sebaik apapun, jika dilakukan tanpa keyakinan pada tujuan hidup, yang adalah kebebasan mutlak atau moksha, demi tercapainya ananda atau kebahagiaan sejati, disebut asat, tidak benar, tidak tepat, maka tidak berguna selagi masih hidup, maupun seusai hidup ini. Kelihatannya bagus. Saya lagi berderma, saya lagi melakukan hal-hal yang baik, saya membangun tempat-tempat ibadah, saya menyumbang sekian, kelihatannya bagus. Tapi tujuan, niat di baliknya kalau tidak bagus, semuanya itu menjadi asat. Demikian kita mengakhiri hari ini percakapan ke-17.